Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita. Pada hari ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk mulai kebenaran firman Tuhan di hari ini, kita akan berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Perkenankanlah kami sebagai umat-Mu, kami ada dalam suasana sukacita. Dalam rangka kebenaran firman Tuhan, kami akan rindu membaca firman Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami sebagai umat-Mu, tapi juga sebagai hamba-Mu yang siap memberitakan firman Tuhan. Berkati kami, layakkan kami semua ketika kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yeskel pasal 18 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Yang demikian bunyinya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ayat 31, bukankanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup dan menyusui anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Yeskel pasal 18 ayat 31 hingga ayat yang ke-32 dengan tema khotbah berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi dengan tema khotbah berubah menjadi lebih baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan iman kita kepada Tuhan, tapi juga selaku persekutuan orang-orang yang percaya. Setiap manusia hidup dalam dunia ini harus dibutuhkan membuat hal yang baik. Tetapi juga setiap manusia diminta untuk pertanggungjawaban apapun sekecilnya. Dia harus terbuka dan melakukan itu semua kepada Allah, dan berkenan untuk memuji kasih dan anugerah Allah. Tetapi sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus diminta untuk melakukan hal yang baik. Judul pembacaan firman hari ini, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Apa yang kita lakukan atas dirinya? Itu pertanyaan yang kita lakukan kepada Allah dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membandingkan sebelum ayat 32, ayat 31 dan 32, tapi juga ke belakang ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 dan seterusnya, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucap kata sindir ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak akan makan daging persembahan di atas gunung atau melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, dan tidak mencari istri sesamamu, dan tidak mengampiri perempuan waktu mencemar kain. Itu berarti Israel harus kembali memandang dirinya dalam hidup dan kehidupannya sebagai bangsa pilihan Allah. Yeskel hidup di tengah-tengah masa Raja Yoyakim memerintah. Firman Tuhan datang kepada Yeskel selaku imam yang harus menegur umat Israel yang hidup tidak sesuai dengan nilai-nilai etika kebiasaan yang telah diberikan Allah kepada umatnya, supaya ia hidup dan ia menyatakan yang sesungguhnya kebenaran keadilan kepada
umat Israel apa yang mereka lakukan dan berkenan di hadapan Allah. Bukan berarti mereka melakukan untuk mencari kepunyaan namanya, tapi mereka melakukan untuk mencari nama Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Jati diri mereka harus jelas supaya mereka hidup berkenan di hadapan Allah. Bukanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Itu berarti Israel kembali diingatkan oleh Imam Yeskel, dan mereka membuang segala kemuslihan yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah, dan mereka harus hidup kembali dan berubah dalam tempo hidup mereka yang lama menjadi baru, karena hidup harus diberkati oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selain itu iman Yeskel mengingatkan mereka sebagai bangsa umat Allah harus mereka bertobat dalam waktu yang tidak lama. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup dan memandang Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah, supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan apa sekecil pun di hadapan Allah kepada anak-anak dan kaum keturunannya yang Tuhan nyatakan kepada mereka, dan hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan nyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman Yeskel menghadapi umat Israel yang begitu rumit dalam hidup dan kehidupannya, sekalipun mereka mendapat nasihat dan wejangan dari ketiga di masa pemerintahan Raja Yoyakin, tetapi juga mereka mendapat nasihat secara iman kepada Allah oleh Imam Yeskel untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang dikehendaki dan mendapat keselamatan Allah yang sesungguhnya. Israel pada waktu mereka adalah masa pembuangan, dan mereka kembali untuk mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks pembacaan firman Tuhan dari Yeskel pasal 18 ayat 31 hingga ayat yang ke-32, ada beberapa hal yang perlu kita belajar secara iman kepada Tuhan sebagaimana Yeskel menghadapi umat Israel. Ada 3 hal yang perlu kita juga lakukan sebagai persekutuan orang-orang percaya, tapi juga sebagai anak Tuhan, sebagai kaum Kristen di masa kini. Kita telah memperingati makna sengsara Tuhan Yesus, dan kita akan memasuki dan menantikan peristiwa yaitu kematian Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya proses kematian Tuhan Yesus akan datang, akan membawa perubahan kita hidup yang lama menjadi baru. Kita hidup membuangkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita hidup menjadi buah kasih bagi sesamamu, terutama kepada Tuhan. Tetapi juga kita hidup bagaimana membangun hati kami yang berguna dalam roh, hidup dan kehidupan. Jiwa dan roh tetap ada dalam hidup dan kehidupan kita. Tubuh harus sempurna supaya kita tidak mati dalam gerak dan gerakan kita, tapi kita hidup bagaimana kita harus berdoa dan memuji kebesaran Allah. Dan terakhir, kita harus bertanggung jawab atas diri kita supaya diri kita jelas di hadapan Allah. Tuhan memilih kita semua supaya kita sama sebagai bangsa lain. Kita lah sama umat Tuhan supaya kita tetap ada dan kita boleh berjalan terus. Kalau kita bersalah, kita mohon ada pertobatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus berani menyatakan mana yang benar, mana yang salah, supaya hidup kita berubah menjadi lebih baik ke depan, supaya kita diberkati dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dikala mendengar firman Tuhan. Tuhan juga mendengar doa-doa kita supaya hidup kita lebih baik dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, kami ada dalam masa ketenangan dan sukacita kami. Kami berada di minggu-minggu sengsara yang terakhir. Kami yakin dan percaya kami tidak layak kepada-Mu ya Tuhan. Kami ada di tempat ini jemaat Kasih Seleh. Tuhan berkati kami supaya kami hidup menjadi berkat dan buah-Mu. Berkati majelis jemaat di tempat ini yang menjadi tempat bagi kami semua. Berkati seluruh warga jemaat. Berkati hamba-Mu yang Tuhan tempatkan sini. Berkati kami semua yang sebentar pula meninggalkan kampung atau jemaat Kasih Seleh. Tuhan berkati kami dalam perjalanan dengan perahu dan kami selamat. Tapi juga kendaraan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami ada menjadi bagian umat yang percaya.
Nyatakanlah kasih-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami telah layak sesungguhnya kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.